Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini atau malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan malam ini datang kepada kita bahwa tidak ada satu kuasa apapun dalam dunia ini yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada alasan-alasan apapun yang ada dalam dunia ini yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik itu penindasan, baik itu kesesakan, baik itu penganiayaan, bahkan kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Alasan-alasan ini tidak mampu memisahkan saya dan saudara dari kasih Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kasih Tuhan itu kekal adanya. Kasih Tuhan itu adalah kekal. Di dalam ayatnya yang ke-32 berkata, Ia, Yesus, yang tidak menyayangkan anaknya, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia mengorbankan anaknya satu-satunya untuk kita. Itu adalah bukti kasih Allah yang kekal. Kasih Tuhan tidak seperti kasih manusia. Kasih Tuhan itu kekal adanya. Kasih manusia itu ada batasnya, tapi kasih Tuhan itu sifatnya kekal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari dalam hidup ini yang kita jalani, mungkin ada masalah, pergumulan, atau apapun yang membuat mungkin kita ragu akan Tuhan, yang mungkin membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya, masihkah kita berharap dan mengandalkan Tuhan? Apakah kita tidak lagi berharap mengandalkan Tuhan? Di dalam ayatnya yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Masalah, pergumulan apapun yang kita hadapi, hadapilah itu bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang menang itu artinya mereka yang turut di dalam suatu perlombaan. Ya, masalah, pergumulan itu diibaratkan sebagai suatu perlombaan. Kalau kita menghadapinya, maka bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Jangan lari dari masalah, jangan menyerah terhadap masalah apapun. Tuhan pasti menolong kita semua. Di tengah situasi dunia hari-hari ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan takut, hadapi itu bersama Tuhan. Hadapi itu bersama dengan Dia. Dia Allah yang kekal, kasih-Nya kekal bagi kita.
Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita, mendorong kita, mengingatkan kita, membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin berharap dan mengandalkan Tuhan. Jangan pergi dari kasih Tuhan. Jangan lari dari kasih Tuhan. Tetaplah di dalam kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu kekal adanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Dan saya percaya kita adalah orang-orang, umat-umatnya yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.